Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam devotion kita. Kiranya berkat Kristus melimpah atas kita sekalian. Tema renungan kita pada hari ini, bertambah dalam kesabaran. Dapat di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dengan kasih, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menyebutkan tentang seorang bapak yang didatangi seorang peritua berjenggot yang sedang kelelahan. Dia menerimanya masuk ke dalam rumahnya, memberinya makan dan minum. Tetapi ketika bapak ini bertanya tentang imannya, sang pria tua itu berkata bahwa ia tidak percaya kepada Tuhan. Mendengar jawaban itu, dengan segera bapak ini menyeret pria tua tersebut keluar dari rumahnya dan mengusirnya. Tidak lama kemudian, suara Tuhan terdengar berbicara pada bapak tersebut. Kemana pria tua itu? Kenapa kamu mengusirnya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku telah bersabar kepadanya selama 80 tahun ini? Kenapa kamu tidak bisa sabar dengannya selama sehari saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran Tuhan kepada kita begitu luar biasa. Kita yang berdosa masih diberinya kesempatan, bahkan dianugerahkan pengampunan, keselamatan dan kehidupan kekal oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan seperti kesabaran Tuhan, juga mau kita bersikap sabar terhadap sesama kita. Terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4a dikatakan, kasih itu sabar. Salah satu definisi kesabaran adalah kemampuan untuk mentolerir dan menerima masalah, keterlambatan, kesalahan, atau penderitaan tanpa menjadi marah, kesal, cemas, ataupun khawatir. Tentu pengertian sabar ini tidak terbatas pada hal itu saja, tapi pada kerelaan kita untuk menunggu, kesetiaan kita untuk menguasai diri di tengah situasi yang sulit dan yang memaksa kita untuk bereaksi yang negatif, dan juga kemauan untuk mengampuni meskipun itu terasa berat. Dalam Amsal 16 ayat 32, secara analogi memberikan kita nasihat tentang pentingnya kesabaran dan menguasai diri di dalam hidup kita. Kita seringkali menganggap orang yang gagah perkasa atau kuat sebagai orang yang hebat. Juga kita kagum dengan para pahlawan yang berani. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sabar mampu mengendalikan dirinya itu jauh lebih hebat. Dalam kehidupan di sekitar kita, kita bisa menemukan banyak contoh orang yang kelihatannya nampak gagah perkasa, tetapi mudah marah dan kehilangan kesabaran. Mereka seringkali mengambil tindakan yang merusak dan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Namun orang yang sabar dapat mengendalikan emosi dan mengambil keputusan yang bijaksana. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang tidak sabar membuka pintu petaka bagi dirinya sendiri. Mungkin kita merasa orang lain diuntungkan dengan kesabaran kita. Padahal sebenarnya kita pun mendapatkan manfaat melalui sifat sabar kita. Kesabaran menghindarkan kita dari bencana. Kesabaran membuat kita terhindar dari masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar sabar di dalam segala situasi. Dan mulailah itu di dalam keluarga kita, lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja, bahkan di dalam pelayanan dan pergaulan dalam segala hal di hidup kita. Ingatlah bahwa kita harus saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan, dan salah satu ciri dari kasih itu adalah sabar. Kalau ada di antara kita yang selama ini sudah bersikap tidak sabar,
mungkin itu terhadap suami atau istri atau anak atau terhadap orang lain di sekitar kita. Marilah kita ingat pesan firman Tuhan ini untuk sabar dalam menghadapi keadaan. Jadilah kuat, kesabaran. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita supaya kita sabar seturut dengan kebenaran firman-Nya. Roh Kudus akan menolong kita senantiasa menjadi pribadi yang sabar dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.